Yo, halo semuanya. Selamat datang di channel Monofilm. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya cuy ya. Dan di video kali ini, Mimin akan membahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewa Ling nih cuy. Akan tetapi, Mimin tidak akan melanjutkan alur ceritanya, melainkan Mimin akan membahas alur ceritanya dari mula lagi. Dikarenakan dari part pertama sampai part ke-11 itu videonya terhapus cuy. Entah kenapa, Mimin juga nggak tahu. Mungkin Mimin nggak sengaja menghapusnya atau gimana, Mimin juga nggak tahu. Sekalian juga banyak yang komen juga minta Mimin itu untuk membahas alur ceritanya dari awal lagi. Dan yo, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Awal mula cerita di alam dewa, tepatnya di puncak abadi. Ada seorang guru dan kedua muridnya. Kedua muridnya tersebut ingin membunuh gurunya hanya karena gurunya tersebut tidak mengajarkan mereka sebuah jurus, dengan alasan jurus itu masih memiliki banyak kekurangan. Dan guru para dewa tersebut pun berkata, "Aku mengajar kalian dan menjadikan kalian sebagai dewa. Bagaimana bisa kalian melakukan hal ini?" Akan tetapi, kedua muridnya tersebut tidak mendengarkan perkataan dari gurunya dan melemparkan gurunya tersebut ke dalam jurang. Dan guru para dewa tersebut pun yang telah jatuh ke dalam jurang dikarenakan didorong oleh kedua muridnya. Guru tersebut pun berkata kembali, "Dasar pengkhianat, kalau aku bisa memiliki kehidupan sekali lagi, aku akan membantai alam dewa dan membunuh para pengkhianat seperti kalian." Dan kalian dah tahu ya seperti kelanjutannya apa. Dia pun tewas seketika. Scenes pun berpindah ke kediaman keluarga Ling. Kita diperlihatkan ada seseorang yang telah tewas. Seseorang tewas tersebut bernama Ling Jiancheng. Dan penyebab dari kematian dari Ling Jiancheng ini adalah kelompok Tianlong. Dan seseorang yang berada di depan peti dari Ling Jiancheng ini adalah ayah dari Ling Jiancheng yang turut berduka karena anaknya telah meninggoy. Ayah dari Ling Jiancheng ini yang bernama Ling Tianxing berkata, "Aku berjanji akan membunuh Li Tianlong. Aku akan membalaskan dendam dari anakku." Dan berpindah di dalam peti. Ini adalah MC kita yang bernama Ling Jiancheng yang telah tewas dikarenakan kelompok Tianlong. Dan tiba-tiba Ling Jiancheng ini bergerak dan membuka matanya. Dia berkata, "Langit memang maha melihat, tidak kuduga aku sungguh hidup kembali." Dan ternyata di dalam tubuh dari Ling Jiancheng ini adalah guru para dewa yang telah tewas di awal cerita tadi. Dia berniat untuk membalaskan dendamnya saat dia kembali ke alam dewa nanti. Dan tiba-tiba ingatan dari Ling Jiancheng ini masuk ke dalam pikiran dari guru tersebut. Dan ternyata Ling Jiancheng ini adalah seorang jenius, dikarenakan dia baru berusia 15 tahun sudah membangkitkan jiwa bela diri jingga tingkat ketiga. Dan jiwa bela diri dari Ling Jiancheng dihancurkan oleh Li Tianlong dan digantung pada sinar matahari yang cukup lama. Oke cuy, jadi kita panggil guru para dewa ini Ling Jiancheng aja ya cuy ya, nggak usah Ling Jiancheng karena repot banget kalau Ling Jiancheng namanya. Jadi kita ubah Ling Jiancheng panggilannya biar enak aja dipanggilnya. Oke lanjut. Dan Ling Jiancheng yang berada di dalam peti tiba-tiba mendengarkan suara dari luar peti yang sangat ribut. Suara tersebut berasal dari keluarga Cheng yang bernama Cheng Rui, dan ini satu yang anaknya yang bernama Cheng Rusu. Dan ternyata Cheng Rusu ini adalah tunangan dari Ling Jiancheng. Tapi ketika Ling Jiancheng ini ditangkap oleh sekte Tianlong, dia bahkan tidak menanyakan apapun tentang kabar Ling Jiancheng. Dan ternyata tujuan dari Cheng Rui dan juga Cheng Rusu datang ke kediaman keluarga Ling hanya untuk mengambil kontrak pernikahan Ling Jiancheng dan juga Cheng Rusu. Dan Cheng Rusu pun memberikan sekantong koin emas terhadap keluarga Ling dengan cara yang sangat tidak sopan cuy. Dan ayah dari Ling Jiancheng yang melihat kelakuan dari Cheng Rusu tersebut sangat marah dikarenakan Ling Jiancheng baru saja meninggal. Tapi Cheng Rusu sudah tidak sabar untuk membatalkan pertunangannya. Melihat anaknya digertak oleh ayah dari Ling Jiancheng, Cheng Rui tersebut pun mengeluarkan auranya dan dia pun berkata,
Ling Tengsi, kamu sebaiknya menerimanya. Putra ketiga Li Tianlong sudah setuju untuk menikahi Rusu. Kamu sebaiknya memberikan kontrak itu kepada kami sekarang. Kalau tidak, dengan kondisimu sekarang, kamu tidak akan bisa melewati amarah keluarga Cheng kami. Dan orang-orang dari keluarga Ling sangat marah dikarenakan melihat kelakuan dari Cheng Rusu dan juga Cheng Rui telah melewati batas yang seharusnya. Dan tanpa diduga-duga, Cheng Rusu pun mengeluarkan token Tianlong dan mengancam keluarga Ling jika mereka berani macam-macam, keluarga Tianlong akan membantai keluarga Ling dengan sangat-sangat mudah. Dan keluarga Ling yang melihat token tersebut ketat-ketat dibuatnya dikarenakan token tersebut mewakili kepala sekte. Dan sekte Tianlong juga sangat berpengaruh dan sangat kuat. Akan dipastikan keluarga Ling akan mendapatkan masalah jika keluarga Ling membuat mereka kesal. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang meledakkan token yang berada di tangan Cheng Rusu. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut sangat kaget dan bertanya-tanya, siapakah orang tersebut? Dan orang tersebut ternyata Ling Jiancheng atau MC kita Lin Cheng. Dan orang-orang keluarga Ling yang melihat Lin Cheng tepat berada di depannya sangat kaget. Dan juga Cheng Rusu berkata, mustahil, Ling Jiancheng sudah dibunuh. Kamu siapa? Dan Lin Cheng berkata, Tuhan datang untuk menyelamatkanku, aku tidaklah mati. Dan sebagai seorang ayah yang melihat anaknya di depan matanya sendiri, ayah dari Lin Cheng sangat kaget dan bertanya-tanya apakah Lin Cheng tidaklah mati. Dan Lin Cheng pun berlutut meminta maaf kepada ayahnya dikarenakan Lin Cheng telah membuat ayahnya khawatir. Ayahnya berkata, bangunlah, untunglah kamu tidak apa-apa, itulah sudah cukup. Di tengah kebahagiaan tersebut, Cheng Rusu pun berkata, Lin Cheng, kamu masih hidup, syukurlah kalau begitu. Kalau begitu, bicaralah dengan ayahmu agar dia tidak begitu keras kepala. Tanpa berkata-kata apapun, Lin Cheng pun telah berada di depan Cheng Rusu. Dan Lin Cheng menampar Cheng Rusu dan menyuruh Cheng Rusu untuk berlutut. Dan Cheng Rusu yang melihat Lin Cheng menamparnya dengan sangat keras, dia pun sangat marah dan bertanya, Lin Cheng, kamu berani menamparku? Lin Cheng pun menjawabnya, emangnya kenapa? Lihatlah betapa kasarnya kamu terhadap ayahku. Aku bisa memberimu hukuman yang lebih kejam terhadap ini. Merasa direndahkan oleh Lin Cheng, Cheng Rusu pun hendak ingin menyerang Lin Cheng dengan kekuatannya. Akan tetapi dengan sangat mudah, Lin Cheng pun menghindari jurus dari Cheng Rusu tersebut dan memukul Cheng Rusu sehingga Cheng Rusu pun mengeluarkan sirup ABC. Dan dia pun terkapar gitu. Oke, lanjut. Dan Cheng Rui yang melihat anaknya diperlakukan seperti itu, Cheng Rui hendak ingin menyerang Lin Cheng menggunakan seluruh kekuatannya. Akan tetapi sebagai ayah dari Lin Cheng pun menghalau serangan dari Cheng Rui tersebut. Dan kedua kekuatan tersebut pun saling beradu satu sama lain dan menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Tapi kekuatan dari ayah dari Lin Cheng lebih besar dibandingkan Cheng Rui, sehingga Cheng Rui pun kalah telak dan mengeluarkan sirup ABC lagi. Ya, dari sini kita ketahui bahwa ayah dan anak sama-sama menyukai sirup ABC. Catat ya guys ya, catat cuy. Oke, lanjut. Melihat kejadian tersebut, Lin Cheng pun berkata, Cheng Rusu, aku tidak akan menyalahkanmu karena membatalkan kontrak pernikahan kita. Tapi kamu tidak seharusnya mengancam ayahku dan orang-orang lain di klanku. Jadi sekarang aku mengumumkan bahwa aku akan meninggalkanmu. Mendengarkan perkataan dari Lin Cheng tersebut, Cheng Rusu sangat marah dikarenakan Lin Cheng memulai pembatalan pertunangannya sebelum dia melakukannya. Dan itu adalah salah satu penghinaan yang terbesar yang dilakukan oleh Lin Cheng. Akan tetapi, Lin Cheng berkata, berhentilah mengucapkan omong kosong, pergilah dari tempat kami. Dan Lin Cheng mengeluarkan auranya yang sangat kuat, yang sehingga membuat Cheng Rui dan juga Cheng Rusu terpental. Melihat kekuatan dari Lin Cheng sangatlah kuat, Cheng Rusu dan juga Cheng Rui melarikan diri dari kediaman keluarga Ling. Tapi sebelum pergi, Cheng Rusu berkata, Lin Cheng, tunggu dan lihat saja, aku akan membawa putra ketiga dari keluarga Li ke sini setelah 3 bulan. Dia dan amarah keluarganya akan memakanmu hidup-hidup.
Akan tetapi sebagai MC di manhwa ini, dia pun tak gentar sama sekali dan akan menunggu ancaman tersebut selama 3 bulan ke depannya. Berpindah di aula leluhur kediaman keluarga Ling, yang dimana keluarga Ling mengadakan pertemuan mendadak dikarenakan kejadian yang tadi. Kita diperkenalkan kepala keluarga Ling yang bernama Ling Zhengnan. Ling Zhengnan tampak heran dikarenakan dia telah memastikan bahwa Lin Cheng telah mati, tapi kenapa malah Lin Cheng hidup kembali. Dan bukan Ling Zhengnan saja yang tampak heran, semua keluarga Ling juga tampak heran dikarenakan kejadian itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Lin Cheng adalah guru para dewa yang telah mati di awal scene tadi. Mau tak mau, Lin Cheng pun berbohong bahwa setelah dia jatuh koma dan tenggelam dalam keadaan mati suri, entah kenapa dia menemukan cara untuk mendapatkan jiwa bela dirinya kembali yang telah dihancurkan oleh Li Tianlong. Dan berita yang disampaikan oleh Lin Cheng tersebut sangat membuat keluarga Ling kaget dikarenakan itu sangatlah mustahil untuk mengembalikan jiwa bela diri yang telah hancur. Dan Lin Cheng pun melanjutkan katanya bahwa dia membutuhkan banyak darah binatang dan bahan-bahan obat agar dia bisa mencapai tingkat ke-9 alam Lian Yuan dalam 3 bulan, bahkan bisa mencapai alam Zhen Yuan. Oh iya cuy, buat kalian yang belum mengetahui tingkatan-tingkatan di manhwa, kan cek di deskripsi ya cuy ya, Mimin sudah siapkan di deskripsi. Oke, lanjut. Setelah mendengarkan penjelasan dari Lin Cheng tersebut, ketua klan Ling atau biasa disebut Ling Zhengnan pun sangat kaget dan berkata, "Syukurlah Lin Cheng, keluarga kita sekarang mengandalkanmu. Aku akan mengatur orang-orang untuk mendapatkan bahan-bahan obat dan darah binatang sebanyak mungkin." Dan Ling Zhengnan pun menyuruh orang-orang keluarga Ling untuk mengambil darah binatang yang berada di gudang mereka. Tak lama kemudian, ayah dari Lin Cheng dan juga orang-orang dari keluarga Ling pun telah berhasil membawakan Lin Cheng 14 tong penuh darah hewan binatang dari gudang mereka. Dan ayah dari Lin Cheng memimpin pasukan dari keluarga Ling untuk mencari darah hewan binatang untuk Lin Cheng yang berada di dekat gunung. Dan Lin Cheng yang melihat semua darah binatang tersebut berterima kasih kepada keluarga Ling dan tidak akan mengecewakan keluarga Ling lagi. Dan Lin Cheng pun mengeluarkan sebuah buku yang bernama 10.000 Jalan Sutra. Dan buku tersebut Lin Cheng sendirilah yang membuatnya ketika dia masih menjadi guru para dewa. Tapi meskipun buku itu memiliki kekurangan, itu masih bisa membantu Lin Cheng untuk mencapai puncak pelatihannya. Dan Lin Cheng pun duduk berkultivasi dengan buku tersebut, dan Lin Cheng membacakan mantra dari buku itu dan berkata, "Jalan langit tidak biasa, ribuan jalan tak berbentuk, 10.000 jalan, dunia akan berada di bawah kendaliku." Setelah membacakan mantra tersebut, buku itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan keluar kata-kata yang mengelilingi Lin Cheng. Dan setelah Lin Cheng berkata bangkitlah, darah para binatang yang berada dalam tong berkumpul menjadi satu berada di atas kepala Lin Cheng. Dan Lin Cheng pun melompati darah para binatang tersebut dan menyerap darah para binatang tersebut. Ribet juga ya itu ya kata-katanya. Dan Lin Cheng pun berteriak kesakitan dan dia berkata, 10.000 jalan sutra melewati reinkarnasiku. Sekarang aku korbankan tubuhku dan darahku untuk membentuk kembali jiwa bela diri. Setelah berkata seperti itu, jiwa bela diri dan Lin Cheng pun berhasil dipulihkan. Dan setelah cincin langit berhasil dibuat, Lin Cheng berkata, "Hu Mei, Xing Chen, tunggu saja dan lihat saja. Hari ketika aku membawa cincin langit bersamaku kembali ke alam dewa akan menjadi hari di mana kalian pergi ke neraka." Tapi untuk sekarang jiwa bela diri dari Lin Cheng hanya berada di tingkat 1, tapi itu sudah berada di luar kendali hukum alam yang mempertandakan bahwa potensinya tak terbatas. Tapi selama Lin Cheng memiliki cukup darah binatang dan cincin langit, kekuatannya tak akan terkalahkan dan tak akan berhenti bertambah terus. Dan Lin Cheng pun duduk berkultivasi dan melanjutkan kultivasinya dikarenakan itu semua masih belum cukup untuknya di masa depan. Dan Lin Cheng pun berkultivasi sampai hari ke-5, hari ke-13 dan sampai hari ke-25. Dan di hari ke-25 Lin Cheng pun telah tembus ke berada di tingkat 7 alam Lian Yuan dan cincin langitnya juga sudah mencapai tingkat kedua. Dan Lin Cheng merasa dia akan mencapai alam Zhen Yuan dalam 3 bulan jika dia terus membuat kemajuan yang secepat itu.
Lalu setelah memasuki alam Zhen Yuan, dia akan membantai sekte Tianlong yang telah menghancurkan jiwa bela dirinya. Tapi tiba-tiba ada seseorang dari keluarga Ling yang membawa berita buruk bahwa kelompok pemburu yang mencari darah binatang telah mengalami kecelakaan. Mendengarkan kabar buruk tersebut, Lin Cheng sangat kaget dikarenakan kelompok pemburu tersebut dipimpin oleh ayahnya sendiri. Berpindah di aula leluhur Ling, yang dimana semua orang berkumpul dan juga ada beberapa mayat dari keluarga Ling yang dibunuh oleh keluarga Cheng. Dan para keluarga Ling ingin membalaskan orang-orang mereka yang telah mati. Tapi Ling Zhennan tiba-tiba berkata, keluarga Cheng didukung oleh sekte Tianlong. Untuk melawan mereka itu sama saja melemparkan telur ke batu. Sekarang kita harus menjaga perbatasan kita dan mengirim seorang untuk mencari Tianxing. Tak lama kemudian, Lin Cheng pun datang ke aula tersebut dan menanyakan apa yang terjadi dengan ayahnya. Dan Ling Zhennan yang melihat Lin Cheng, dia pun berkata, karena kamu sudah datang, biarkan Tianshan menceritakan apa yang sebenarnya yang telah terjadi. Ling Tianshan adalah paman dari Lin Cheng yang juga ikut dalam pemburuan darah binatang. Oke, lanjut. Dan paman Tianshan pun menjelaskan kepada Lin Cheng secara rinci bahwa ketika mereka pergi berburu darah binatang, mereka disergap oleh ratusan orang yang diutus oleh keluarga Cheng. Dan ketika mereka mundur, ayah dari Lin Cheng merundungi mereka dan sekarang ayah dari Lin Cheng telah menghilang. Mendengarkan penjelasan dari paman Tianshan membuat Lin Cheng sangat marah dan dia berkata, apa yang kamu katakan? Tidak ada yang boleh menyakiti keluargaku. Jika ada sesuatu yang buruk terhadap ayahku, aku bersumpah akan membuat seluruh kelonceng lenyap. Melihat Lin Cheng yang sangat marah dikarenakan ayah telah menghilang, orang-orang dari keluarga Ling hendak ingin menenangkan Lin Cheng. Dan Lin Cheng pun mengangkat kepalanya dan berjalan ke hadapan Ling Zhennan dan berkata, kepala klan, aku ingin mencari ayahku bersama paman Tianshan. Mendengarkan pernyataan dari Lin Cheng tersebut membuat kepala klan tampak tak setuju, dikarenakan pegunungan kaos penuh dengan binatang iblis yang sangat ganas. Tidak seorang pun di bawah alam Lian Yuan tingkat 5 diizinkan untuk masuk. Mendengarkan perkataan dari kepala klan tersebut membuat Lin Cheng mengeluarkan auranya yang sudah berada di tingkat 7 alam Lian Yuan. Orang-orang yang berada di aula tersebut sangat kaget dikarenakan kurang dari sebulan jiwa bela diri dari Lin Cheng yang hancur sudah menjadi tingkat 7 alam Lian Yuan. Dan Lin Cheng berkata kembali, ayahku hilang, bagaimana aku bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Kepala klan izinkan aku untuk bergabung dengan tim pencarian. Dan dikarenakan Ling Zhennan telah melihat kultivasi dari Lin Cheng yang sangat berbakat, dia pun mengizinkan Lin Cheng, akan tetapi Lin Cheng harus mendengarkan Tianshan dan tidak mengambil risiko apapun. Dan Ling Zhennan pun menyuruh paman Tianshan untuk membawa beberapa orang ke pegunungan kaos untuk mencari ayah dari Lin Cheng. Berpindah di pegunungan kaos, yang dimana tim pencarian yang dipimpin oleh paman Tianshan telah berada di daerah pegunungan kaos. Paman Tianshan memperingatkan Lin Cheng untuk berhati-hati, dikarenakan pegunungan kaos ada banyak binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat. Tapi tiba-tiba Lin Cheng merasakan keberadaan seseorang di dekat sana dan memperingati paman Tianshan untuk berhati-hati dikarenakan 10 meter di depan sana akan ada penyergapan. Dan perkataan dari Lin Cheng tersebut tak dihiraukan oleh paman Tianshan dan paman Tianshan mengira bahwa Lin Cheng itu sedang gugup dikarenakan Lin Cheng baru pertama kali masuk ke gunung. Dan dikarenakan perkataannya tak dihiraukan oleh paman Tianshan dan juga yang lainnya, Lin Cheng pun melompat dan mengeluarkan 3 pisau yang berada di tangannya dan melemparkannya ke dalam semak-semak. Dan juga Lin Cheng berkata, sudah sampai ke sini, untuk apa kalian bersembunyi? Tunjukkan diri kalian. Dan firasat dari Lin Cheng ternyata benar. Ada sekelompok orang yang bersembunyi di dalam semak-semak tersebut dan hendak ingin menyerang keluarga Ling. Dan salah satu dari orang tersebut berkata, kalian ternyata bisa menemukan kami. Hei bocah, kamu lumayan juga, tapi itu tidak akan membantu sama sekali karena hari ini kalian semua akan mati di sini. Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana nih video kali ini? Ya mungkin sampai sini dulu ya cuy ya video Mimin kali ini, dikarenakan Mimin ini juga masih kaku-kaku ya cuy ya, karena udah hampir 4 bulan tidak nge-record, jadi lumayan kaku nih mulut ya cuy ya.
Dan juga subscriber Mimin yang lama pasti sudah tahu kegiatan Mimin yang sering sekali membuat orang-orang penasaran atas cerita Mimin ya cuy ya. Dan untuk video kelanjutan dari The Walling Part 22 itu Mimin akan upload di next video. Tapi Mimin akan membaca ulang kisah The Walling nih cuy ya, karena Mimin udah melupakannya alur ceritanya. Jadi Mimin akan baca-baca dulu supaya Mimin udah ingat. Karena udah 4 bulan Mimin tidak baca-baca manhwa ini. Ya tapi manhwa lain sih Mimin baca sama anime. Oke cuy, mungkin sampai sini dulu video Mimin kali ini ya cuy ya. Semoga kalian ngerti dan sampai jumpa di next video. Bye bye.